continue on our lesson today. As you know that Mr. Yadi is your room teacher and also the English teacher here. Untuk yang di satu jam pertama itu Mr. Yadi ingin mengadakan bagaimana kita diskusi tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas di SMA Negeri 2 Mojokerto, utamanya di kelas kita yaitu 12 C1. Setuju semuanya? Setuju. Ya, keren semangat. Oke. Nah, sekarang yang pertama, apa sih peraturan kelas itu dan apa sih keyakinan kelas itu? Mr. Yadi akan menjelaskan secara umum dulu. Jadi kalian sebagai siswa, apalagi kelas 12 gitu ya, yang kalian akan melanjutkan perguruan tinggi. Ketika kalian sudah belajar di sekolah itu mulai dari SD sampai SMA, apalagi sekarang sudah mau lulus, lanjut ke perguruan tinggi, pastinya kalian sudah paham tentang peraturan kelas. Siapa kira-kira sebelum saya menjelaskan secara mendalam, siapa kira-kira yang tahu tentang apa sih peraturan kelas itu? Ayo, apa dari kalian? Saya. Oke, ayo. Setahu saya peraturan kelas itu seperti kata-kata atau sebuah pedoman yang dibikin oleh seluruh warga kelas dan disepakati kita harus dipatuhi atau diikuti. Oke, satu lagi. Bagus. Good job for you. Satu lagi coba, apa peraturan kelas? Saya Mister. Oke, ayo. Peraturan kelas itu kayak suatu norma ya, norma itu disepakati di kelas. Dan semangat itu peraturannya itu nanti untuk kita sendiri jadi untuk kedepannya sehingga kelas itu menjadi lebih nyaman tentram untuk belajar. Oke, bagus. Cukup rasanya perwakilan dari dua anak ini. Give applause dong buat mereka. Jadi peraturan kelas itu memang suatu aturan atau suatu norma yang mana itu kita sepakati. Jadi merupakan suatu kesepakatan agar menjadi suatu guideline ketika kita sekolah atau ketika kita berada di kelas. Misalnya nggak mungkin dong ketika ada guru mengajar kalian rame. Nggak mungkin ketika sudah pembelajaran kalian telat. Nah itu namanya peraturan kelas. Jadi ketika kelas kalau nggak ada peraturan, misalnya di rumah, kalau tidak ada peraturan di rumah dari orang tua kalian, otomatis kan kamu pergi pulang sembarangan, nggak ada waktunya loh. Jadinya kan akhirnya nggak teratur. Nah maka di rumah ada peraturan di rumah dari orang tua kalian. Kalau di kelas atau di sekolah ada peraturan sekolah atau peraturan kelas. Nah itu untuk membuat semua disiplin karena kita itu sebagai anak-anak yang berpendidikan. Paham ya? Oke. Sekarang coba kita buat peraturan kelas. Nanti diskusi kalian. Oke, sekarang kalian coba berdiskusi dulu dengan kelompok kalian berdua gitu ya. Kira-kira nanti peraturan kelas apa yang kita anak-anak nanti bantu Mr. Yadi nulis ya di sini. Kamu tulis kira-kira peraturan kelas dari anak apa. Tapi kamu nanti menyampaikan idemu peraturan kelas boleh sambil nulis. Oke, saya lagi ambil spidolnya. Oke guys, kalian semua siap-siap. Kalian semua lihat. Kalian semua siap-siap diskusi untuk membuat peraturan kelas itu. Oke, mau diskusi? Nah, boleh ditulis di HP, ditulis di kertas. Boleh diskusi dengan teman di belakangnya, boleh. Diputar bentuknya. Kamu apa girl? Saudara kita punya apa? Menjaga kebersihan boleh. Terus kira-kira apa lagi? Bicara siapa? Terus apa lagi?
disampaikan ya dari tulisan. Oke guys, mungkin sudah ada yang dapat poinnya. Next, siap-siap. Sudah ditulis peraturan kelas sebenarnya. Oke, ayo siapa yang punya ide langsung. Oke. Oh, ternyata kalian keren ya baca. Ayo, ditulis Mas. Datang lebih awal. Ada pula kok. Lu smoking kelas 2. Dilarang sama sembarangan. Dilarang bersama sembarangan. Oke, terus tiga, ya ini lah. Dilarang berkata kotor. Nah, oke, bagus. Dilarang berkata kotor. Pak, ya. Dilarang mencuri, Lek. Nah, ini betul sini perwakilan girls. Ayo, coba ini like. Jaga sopan santun. Jaga sama santun. Ini kita sudah dapat 5, ada lagi. Ayo, like. Dilarang merusak fasilitas kelas, betul. 6. Banyak ternyata. Ada lagi? Oh ya, sama Pak. Tidak boleh atau tidak boleh mengganggu ya, tidak boleh mengganggu sholat. Tidak boleh menghadiri. Habis tinggal jalan. Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. 7. Ada lagi? Ya, ayo. Perindo. Dilarang meninggalkan pelajaran. Dilarang meninggalkan pelajaran. Oke. Dilarang meninggal. Terus, belakang, ayo Pak. Oh ya, jadi harus berpenampilan rapi. Wangi juga, Kak. Wangi. Wangi dan rapi. Atlet juga karet. Ya. Wangi. 9. Ada lagi? Oke. 8 ya. Ada tambah? Ya. Ya, kamu mau nambah? Ya. Ada poin lagi mau tambahkan? Oh ya, Mister, boleh makan sama minum bas. Oh ya, boleh. Ada yang menambahkan ya. Oke guys, peraturan kelas ada 10. Disetujui kah ini? Lagi? Cukup ya? Oke, Lek, cukup 10 ini aja. Nah, well guys, sekarang we continue on for the next. Nah, kalau kita biasanya kan sudah punya peraturan kelas seperti ini, dan itu memang harus dipatuhi agar semua disiplin dan nyaman. Nah, sekarang kita akan membentuk suatu atau membuat suatu keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan ini itu kayak merupakan suatu tekanan atau suatu peraturan yang dilakukan. Jadi itu biasanya anak-anak itu akan menghindari ini agar tidak nilainya jelek, tidak dihukum, tidak. Nah, sekarang bagaimana dengan keyakinan kelas? Siapa yang tahu apa keyakinan kelas? Atau bedanya dengan peraturan kelas? Apa? Ayo, satu orang aja Riz. Ya, oke. Apa keyakinan kelas itu? Menurut saya yang membedakan peraturan dan keyakinan kelas itu, kalau keyakinan kelas itu kita melakukan hal yang diyakini itu tidak ada paksaan. Jadi kita
merasa ketika melakukan kita bakal dapat manfaat dari melakukan itu, jadi kita punya keyakinan sendiri terhadap hal itu. Sedangkan kalau peraturan itu lebih ketat atau lebih keras gitu. Jadi kalau aku nggak menaati peraturan ini takutnya dihukum atau takut apa, jadi kita terlalu mikir ke hal negatifnya. Sedangkan kalau keyakinan kita lebih lebih prefer ke hal positifnya aja. Oke, bagus banget dan itu lengkap. Tambahnya jadi jawabannya si Hans tadi itu betul. Tambahnya adalah untuk menumbuhkan atau membiasakan kesadaran diri. Contoh, ketika kamu di kelas ini ada kotor. Kalau kamu peraturan kelas tadi tidak boleh kotor misalnya. Tapi ketika kalau kamu yakin ada kotor, nggak nyaman, nanti akan alat kesehatan dan sebagainya, terus kamu ambil atau kamu sapu sendiri. Nah, itu satu contoh. Jadi keyakinan itu timbul ketika kita itu ada kesadaran diri atau ada manfaat positifnya. Ya, paham ya? Oke, berarti sekarang kira-kira keyakinan kelasnya kalau berdasarkan peraturan ini bagaimana? Jadi ini berupa peraturan. Kalau dilarang ini, jangan itu, dilarang itu akan menjadi suatu aturan yang nggak mindsetnya anak-anak itu, oh iya kita kalau ini biar tidak dihukum gitu aja. Bagaimana kita harus menjadi keyakinan? Ya, jadi berubah kalimatnya. Ya. Jadi peraturan jadi kalimat positif. Nah, diskusi lagi coba, ayo, kamu siap ke sana. Nah, keyakinan kelas ditaruh di sini ya, samping sini. Dikasih atas ini biar jelas ya. Ayo, diskusi lagi, kayak tadi. Diskusi coba. Kira-kira peraturan kamu sudah betul? Dirubah menjadi kalimat positif, menjadi keyakinan kelas. Oke. Ada yang sudah bisa? Ayo, siapa? Oke ya, ayo kamu. Membuang sampah pada tempatnya. Betul banget. Jadi kalau dilarang, nah itu kan semacam tekanan gitu ya. Tapi ketika membuang sampah pada tempatnya, akhirnya kesadaran diri ya sih, kalau gitu loh ya. Oke, lanjut yang berikutnya apa? Ya, saling menghormati dan menghargai, betul. Ya. Ada lagi? Ya, ayo nih. Menjaga kebersihan kelas, betul. Terus ya, Bel. Aktif mengikuti pembelajaran. Kalau dilarang keluar itu semacam kayak perintah gitu ya. Nah, ini berupa kesadaran diri. Akhirnya aktif dalam pembelajaran di kelas. Berbicara sopan, betul. Jadi ketika kita ya manfaatnya sama kesadaran diri, berbicara dengan sopan. Nah, itu menjadi suatu keyakinan. Oke, apa lagi? Datang tepat waktu. Ya, betul. Sudah dapat 5. Jujur dan disiplin, betul. Jujur dan disiplin, nah itu menjadi suatu keyakinan diri bahwa itu bagus dan positif banget. Ada lagi. Sudah sujud. Terus. Nah itu poin 10 itu kira-kira kalau keyakinan kelasnya gimana kalau poin 10 itu? Hah? Itu pada saat jam istirahat atau jam apa sih itu pada saat kosong gitu loh, misalnya pergantian guru, nah gitu ya. Oke, betul. Terus kalau yang pakaiannya itu berarti gimana? Berpakaian dengan rapi dan sederhana, boleh, dan sederhana. Terus kalau dari membuli itu gimana ininya? Keyakinan kelasnya bagaimana kalau dilarang membuli? Saling menyayangi. Sekarang saling menghormati sudah ya. Menghargai. Itu yang fasilitas
menjaga fasilitas sekolah, menjaga fasilitas kelas dan sekolah gitu. Ya, kalau dilarang mencuri, Meminta izin saat oh ya, betul. Meminta izin saat memakai atau menggunakan barang orang lain. Sudah kelas 10 ya, Le? Oh, udah pas. Nah, oke, jadi itulah peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi kalian sudah memahami apa sih peraturan kelas itu dan apa keyakinan kelas. Nah, semoga dengan pemahaman kalian, pengetahuan kalian ini, terutama tentang keyakinan kelas, kalian akan menjadi anak-anak yang disiplin, anak-anak yang tulus ketika mengerjakan atau melakukan suatu hal dalam hidup kamu yang menjadi suatu keyakinan, bukan suatu perintah. Misalnya di rumah juga, jadi kamu bisa berlakukan keyakinan yang ada di rumah, bukan menjadi suatu peraturan. Dilarang pulang terlambat, nah misalnya seperti itu. Akhirnya kamu sudah mempunyai kesadaran diri, apalagi sekarang kamu sudah lebih dewasa lagi dan mau masuk ke jenjang perguruan tinggi. Kita lanjutkan tentang, kalau tadi kan sudah mengetahui tentang bagaimana sih peraturan kelas itu. Kalian sudah praktek membuat peraturan kelas sendiri. Terus kalian sudah bisa juga membuat keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas dan keyakinan kelas ini itu tidak hanya bisa kalian praktikkan di sekolah atau di kelas ini saja. Habis ini kalian kuliah, nanti bisa kalian aplikasikan di perguruan tinggi. Lalu nanti kalian di rumah, ya di rumah sudah tahu. Oh, kalau peraturan itu kurang bagus, jadi lebih tepatnya itu keyakinan gitu ya. Nah, untuk meningkatkan kesadaran diri. Baiklah, sekarang kita kan bagaimana sih tugas guru itu seperti apa yang harus dilakukan? Yang bukan tugas guru itu apa? Terus tugas murid itu seperti apa? Dan yang tidak dilakukan oleh murid itu seperti apa? Nah, sekarang kalian dipandu oleh ketua kelasnya Alex, Mr. Dedi bantu ya. Kamu bantu Mr. Dedi untuk memandu teman-teman kamu di kelas ini 12C1 untuk membuat bagaimana sih tugas guru dan murid itu. Oke, ayo langsung sekarang bersama ketua kelas Alex. Jadi tadi kan dijelasin ya mengenai kalau kita kan sudah bikin peraturan kelas sama keyakinan kelas. Lalu untuk selanjutnya ini kita disuruh buat bikin tugas-tugasnya, tugas dari guru sama tugas dari kita, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus dilakukan guru dan yang kita boleh kita lakukan. Nah, itu menurut kalian gimana teman-teman? Dari yang tugas Enggak, minta bantuan sekretaris Laras mungkin Oh, iya. nulis. Ya, ayo Laras. Iya. Ini boleh dihapus dulu. Ini difoto, nanti kan ditulis, difoto kamu foto. Nanti ditulis di, nah kertas itu ditempel di dinding ya. Difoto yang ini sama ini. Kurang dekat, anu aja. Ya, oke, thank you. Laras sudah siap, nggak boleh dihapus ya. Apa judulnya apa lagi ditulis di situ? Tugas guru sama Oke, ditulis judulnya dulu Laras. Guru tugasnya. Oke, ayo guys. Lex, dipandu Lex. Apa aja kira-kira guru tugasnya? Jadi menurut kalian apa ya? Untuk guru tugasnya itu ngapain aja sih di kelas? Ya boleh langsung aja dari Arif. menjelaskan materi kan. Ya menjelaskan materi betul. Itu ada lagi. Ya boleh memberikan teladan contoh yang baik. memberikan teladan dan contoh. Habis itu mungkin ada lagi nih. Memberikan motivasi pada murid. Memberikan motivasi. Ya betul juga ya. Habis itu mungkin kalian ada apa sih yang harus dilakukan guru di kelas? Apa sih tugasnya? Di kelas itu supaya kelas itu juga bisa kondusif, belajarnya enak. Habis itu apa sih menurut kalian selain ini tadi? Ya boleh kasih. Selain menjelaskan
berarti lebih ke tegas ya. Iya. Ya, tegas lah. Tegas terhadap murid. Ya, tegas terhadap murid. Mungkin ada lagi tadi yang katakan itu sama. Yang belakang ini ada. Nah, ya ada tambahan. Menyelesaikan permasalahan soal pembelajaran. Oh, ya. Tentang pembelajaran. Ya, bisa menyelesaikan Masalah pembelajaran. dalam pembelajaran. Ya. Oke, bagus. Ada lagi? Ada lagi ya? Sudah. Oh, ini ada satu lagi. Menurut saya guru juga harus memberi apresiasi ke siswa atau murid yang telah kayak menyelesaikan tugas atau apa gitu, memberikan nilai lah istilahnya. Oke, bagus ya. Benar itu. Memberikan apresiasi. Memberikan apresiasi atau nilai kepada murid. Ada tambahan? Wah, keren ya kelasnya ini. Aktif banget. Berarti berikutnya apa nih? Berikutnya nih ke murid dulu ya. Murid, ya oke. Berarti murid tugasnya gitu ya? Ya, itu ada judulnya. Murid tugas. Nah, kalau ini murid tugasnya. Ya. Oh, mendengarkan penjelasan dari guru. Oh, Ada lagi. Ya. boleh. Ya. Usahakan tugas. Besok ya, boleh. Nah, langsung ya, betul. Bisa ada lagi nih. Ada lagi? Ya. 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 Menanyakan materi yang belum jelas. Ada lagi, ini baru 4 poin. Tugasnya murid atau tugas kamu? Banyak loh. Ah. Ya betul. Melaksanakan Keyakinan keyakinan kelas, betul. Ya. Poin 4 ini. Berikutnya ada lagi lah. Kamu lah ada lah ini. Rajin di kelas. Ya, boleh. Rajin. Jaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas belum ada ya? Ya, menjaga kebersihan kelas belum ada. Oke, terus ada tambahan? Sudah cukup. Ya. Terus berikutnya apa lagi poinnya? Ke ini Mister. Guru tugasnya bukan. Oh ya, guru tugasnya bukan. Dikasih pembatas. Guru tugasnya bukan. Jadi yang bukan tugas guru. Guru tugasnya bukan, betul. Nah, kalau ini apa kira-kira kamu tahu? Lek dipandu teman-temannya lek. Ya boleh. Mempermalukan siswa di depan kelas. Ya bisa. Tidak. Mempermalukan. Siswa di dalam kelas. Ya betul. Biasanya mungkin anaknya ini salah, terus di sama gurunya. Oke, betul, bagus ya. Pilih kasih. Ya. Oh, berarti tidak adil. Ya, pilih kasih boleh sih, pilih kasih gitu. Pilih kasih terhadap siswa gitu ya. Ya, pilih kasih terhadap siswa. Ya. Tidak boleh mengabaikan siswa. Oh iya. Nah, Mengabaikan siswa. tidak mengabaikan siswa. Nah, ada lagi tugas guru Mungkin kalian ada yang bukan tugasnya guru. meninggalkan Meninggalkan kelas ya, meninggalkan kelas saat pembelajaran. Meninggalkan kelas saat pembelajaran. Oke, nomor 4. 5. Nah, Ini ada lagi lagi ya, ada. yang Yang guru tugasnya bukan jadi biasanya ya
salah itu mungkin apa lagi? Nah, oke. Memukul murid. Memukul murid atau di memukul penjara itu termasuk apa itu? Melakukan kekerasan. Ya, melakukan kekerasan terhadap murid. Nah, itu boleh. Ada atau cukup? Betul. Terus yang poin keempat apa, Lek? Jadi murid tugasnya bukan. Murid tugasnya bukan, ayo. Tulis judulnya dulu, Laras. Oke, boleh siapa dulu ini? Berido. Tidur di kelas. Ya, biasanya murid itu tidur di kelas ya, Mister. Oh iya, tidak di kelas, boleh. Ya. Apa lagi? Mencuri. Mencuri atau mengambil barang orang lain. Silakan merokok dalam kelas. Nah, ini Dilarang merokok. bukan dilarang merokok dalam kelas. Saya judulnya kan sudah ada, bukan. Merokok di dalam kelas. Melanggar keyakinan kelas, betul. Ya, tadi kamu Ya, boleh. menghina teman. Nah, teman. Ayo. Merusak fasilitas kelas. Merusak fasilitas kelas. Sebentar, melanggar keyakinan kelas. Terus tadi itu apa tadi kamu? Menghina teman, menghina orang lain. Menghina orang lain. Terus apa nih mau? Merusak fasilitas kelas. Mengotori lingkungan sekolah. Bertengkar adalah itu masuk yang apa merusak itu apa mengotori lingkungan sekolah. Mengotori lingkungan sekolah. Terus apa lagi? Dilarang bermain game saat jam pelajaran. Oh iya. Bermain game. Bermain game di kelas. apa lagi ya? Oh ya, Mister dilarang bertengkar. Ya, ini dilarangnya dihapus kan sudah bukan. Ini juga langsung bertengkar gitu aja. Bertengkar dengan teman. Ada tambahan? Ada 9 poin. Sudah cukup kan ya? Saya ada tambahan. Ada ya? Ditutup. Ya. Jadi ini kan sudah kita butuh ya untuk guru tugasnya apa, guru tugasnya bukan apa, habis itu murid tugasnya itu apa. Setelah itu di sini juga ada bukan tugas murid itu ya. Jadi ini tuh kita bisa buat apa ya? Mungkin patokan supaya di kelas ini jadi lebih kondusif, lebih mengerti sama sama lain, menghormati guru sendiri. Ya, betul banget. Oke, thank you, Alek. Thank you, Laras. Nah, Nanas, kalian tadi sudah praktek sendiri ya bersama ketua kelas. Jadi Mr. Dedi memandu kalian dan ketua kelas dan sudah bisa membuat sendiri apa yang perlu atau keyakinan dalam kelas itu yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan. Nah, sekarang yang terakhir kalian mau bikin ininya, mungkin diwakili ya, sekretaris Laras mungkin dibantu sama temannya. Terus yang lain nanti mengerjakan latihan bahasa Inggris seperti biasa. Yang tugas sama istri minggu lalu, kan dilanjutkan dikerjakan. Sekarang bukunya dibuka, buku paketnya sama buku tulis. Ini peraturan kelas, jadi ini peraturan kelas, ini keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini biar arek sama sekolah. Nanti kayak dihias kayak kalau buat apa gitu dihias-hias gitu ya. Nah, ya bagus, terus nanti ditaruh di depan situ. Karena akhirnya menjadi suatu keyakinan kelas yang pakem ya, yang ada di kelas kita ini. Oke, ya.
mau tanya, ketika kita sudah mengetahui tugas guru dan bukan tugasnya guru, Ya. dan ketika kita tahu bahwa guru itu melakukan sesuatu yang bukan tugasnya atau di luar tugasnya, apakah kita sebagai murid boleh menegur guru itu? Boleh. Jadi dengan sopan langsung. Pak, makanya nanti ini kita tempel di sana di depan kelas ini. Baik guru maupun siswa akan tahu ada kesepakatan, ada peraturan, ada keyakinan kelas apa saja yang sudah kita buat bersama. Kita diskusikan, terus kita sosialisasikan, begitu ya, Arin ya. Oke, bagus. Ada pertanyaan lain mungkin? Boleh. Nah, sekarang kalian yang lainnya mengerjakan bahasa Inggris atau dibaca dulu halaman 9 ya, page 9. So now please open your book page 9 and to read the lesson. And for the others tadi ya, Laras sama beberapa yang ditunjukin sendiri, Alex sama Nicholas, untuk membuat ini apa yang akan ditempelkan keyakinan kelas, peraturan kelas yang sudah kita diskusikan tadi untuk ditempelkan di depan. Oke. Karya tepuk cairan itu ngerti ya prosesnya. Ono sebuah mesin ke jalan. Bener kan ya? Bener kan? Ke jalan. Jalan untuk mengeluarkan geraknya gitu. Cairan ini. Kita aja biar menarik. Kalau buat poin gini kan bosan gitu. Kayak gini. Keyakinan kelasnya bisa jadi keyakinan kelas. Ditempel kalian ya di sana. Bantu. Ini salah satu. Itu di sampingnya. Nah, jadi ini sudah selesai. Keyakinan kelas, peraturan kelas, guru tugasnya bukan, murid tugasnya bukan. Nah, jadi sudah selesai semua dan anak-anak kelas 12 C1 keren semua ya. Kalian hebat. Nah, sekarang diajarkan mengerjakan bahasa Inggris. Well guys, that's all for our meeting today. Now let's continue on our lesson for English lesson. Give a applause for you.